Oke, masih bersama gue di channel Adehir. Kali ini gue mau bahas masalah recall dari pabrikan Suzuki Motor. Nah, itu recall atau SPQU, Suzuki Product Quality Update. Nah, di sini ada 3 motor yang mendapatkan agenda recall dari pabrikan Suzuki. Yaitu yang pertama motor GSX Series. GSX Series itu untuk yang kena recall itu untuk tahun produksi 2016 sampai 2018. Begitupun untuk produk yang kedua yaitu motor Suzuki Satria FJ injeksi, produksi tahun 2016 sampai 2018 juga. Nah, untuk yang ketiga itu ada Suzuki Address 110 cc, itu untuk produksi tahun 2014 sampai 2019. Nah, ketiga motor itu mendapat perbaikan quality update dari part yang kemungkinan kedepannya nanti akan bermasalah. Nah, itu untuk pertama itu untuk GSX Series, dan motor kedua Satria FU injeksi. Itu ada 2 komponen yang mendapatkan perbaikan quality, yaitu pertama baut engine mounting yang atau bolt mounting engine. Yang kedua itu ada switch starter atau saklar starter. Nah, itu bisa melakukan pergantian gratis di bengkel resmi terdekat dengan membawa surat-surat STNK. Jadi dilihat itu apakah motornya sama produksi segitu yang harus mendapatkan recall. Nah, yang untuk motor selanjutnya itu mendapatkan recall adalah Suzuki Address 110. Nah, itu yang kena recall itu Address dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, itu kalau nggak salah ada 3 komponen yang mendapatkan pergantian perbaikan quality. Yang pertama itu adalah saklar starter. Yang kedua ada saklar klakson. Dan yang ketiga itu bagian crankshaft. Nah, itu yang diganti bukan crankshaft keseluruhan ya, tapi cuma bagian murnya aja. Jadi mungkin untuk Suzuki Address 2014 sampai 2019 itu ada kasusnya tapi sedikit. Itu kasusnya mur puli yang sering lepas sendiri. Nah, mungkin dari situ ada perbaikan dari pabrikan, diganti mur yang lebih tebal. Oke. Nah, ini untuk program recall ini sendiri sudah diadakan Suzuki dari tahun 2020 sampai saat ini, dan Suzuki pun mengakui belum semua konsumennya itu datang melakukan pergantian spare part atau recall. Jadi ini pergantian part yang bermasalah itu gratis atau tidak dikenakan biaya pergantian komponen atau jasanya. Jadi kita ke bengkel resmi cuma bawa badan dan motor aja, jadi nggak usah bayar sama sekali. Nah, dari sini kita belajar nih, sebagai ATPM atau pabrikan motor, kita harus punya tanggung jawab terhadap konsumennya. Oke, yang perlu digarisbawahi, recall itu adalah secara singkat, itu adalah bentuk tanggung jawab pabrikan terhadap konsumen. Nah, jadi tahu kan kenapa kasus-kasus yang viral belakangan ini tuh untuk sebuah brand motor besar. Jadi itu baru-baru ini viral, katanya rangkanya kropos lah, rangkanya patah, rangkanya karatan. Padahal motor baru setahun 2 tahun. Kalau motor di atas 10 tahun karatan kropos itu wajar, namanya udah makan umur. Tapi ini motor baru setahun 2 tahun 3 tahun udah pada kropos, udah pada patah, udah gitu. Banyak yang nyalain karena kesalahan penggunanya. Nah, lagi sejak kapan ada perawatan rangka? Saya ini main motor dari 2008, perasaan nggak pernah namanya merawat-rawat rangka. Kalau cuma ngecek rangka iya, kalau cuma ngelap-ngelapin rangka sih ogah. Tapi alhamdulillah motor sih
nggak pernah ada yang macam-macam, ada yang patah atau apa. Gua sendiri dari dulu tuh motornya pertama kali pakai motor itu Yamaha Vino, Yamaha Mio Sporty tahun 2008. Nah di 2011 gue ganti Satria FU Karbu. Nah Satria FU Karbu itu dari 2011 sampai saat ini masih gue pakai. Dan di 2021 gue beli Suzuki Address. Nah kebetulan di 2023 gue beli Address lagi untuk istri, jadi Address gue ada 2. Jadi ya kalau emang pabrikan nyalahin motor pada patah karena nggak dirawat atau kesalahan pengguna, itu rasanya aneh aja ya. Rangka itu bukan part yang untuk dirawat. Kalau bodi motor atau part-part fast moving itu wajar dirawat, tapi kalau untuk rangka itu nggak perlu perawatan ya. Jadi kalau dibilang nyalahin ini ya agak lucu sih, cuma mau gimana, kita ya sebagai konsumen juga mulai sadar dan pintar lah dalam memilih-milih produk. Kalau saya sendiri sih dari 2015 sudah no pakai pabrikan itu. Makanya kalau ada teman yang nanya sama saya, motor apa sih yang bagus, nah di sisi lain gue gak pernah mau jawab Suzuki, karena yang pakai Suzuki itu ya buat yang tahu-tahu aja lah, atau biasanya loyalis atau yang sebelumnya pakai Suzuki juga. Karena yang orang cari itu kebanyakan cari motor itu sekarang dari desain, tampilan, dan juga fitur. Nah kalau urusan itu Suzuki udah kalah segalanya. Makanya gue gak pernah ngerekomendasiin temen gue yang nanya motor apa untuk pilih Suzuki, tapi gue kadang ngerekomendasiin mereka untuk pilih motor dari pabrikan Garpu Tala. Walaupun gue udah menjelaskan pabrikan Garpu Tala itu ya setidaknya lebih baik dari pabrikan sayap, cuman ya masih ada sedikit kendala juga, entah dari isu vampir oli, kelistrikan yang sering bermasalah. Nah terus yang mesinnya lebih berisik dan agak getar itu CVT-nya, cuma dinikmati aja lah ya. Kita namanya cari motor sempurna itu susah, nyari motor yang awet, yang bandel, desain bagus ada itu mungkin untuk kelas-kelas motor di atas 50 juta mungkin ada, tapi kalau untuk di bawah 30 juta jangan berharap banyak. Oke, jadi sampai situ aja penjelasan gua. Terima kasih untuk menonton tayangan ini. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata.